Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Pak Ega. Gimana kabarnya anak-anak? Masih sehat ya? Sekarang kita akan melanjutkan materi tema kita, yaitu tema 4I, subtema 1, pembelajaran pertama. Silakan kalian simak video berikut ini. Sumber energi adalah semua yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Sumber energi dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Contoh dari sumber energi terbarukan yaitu antara lain 1. Energi panas bumi. Asal sumber energi panas bumi yaitu berasal dari batuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Tahukah kamu bahwa pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia terdapat di Garut, Jawa Barat? Ada 3 buah pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah Garut, yaitu PLTPB Darajat, PLTPB Kamojang, dan PLTPB Gunung Salak. Dalam pemanfaatannya, energi panas bumi digunakan untuk memutar turbin yang ada pada pembangkit listrik tenaga panas bumi yang kemudian akan diubah menjadi energi listrik. 2. Energi matahari. Energi matahari berasal dari cahaya sinar matahari yang kita terima. Dalam pemanfaatannya, energi matahari menggunakan sel surya untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. 3. Energi angin. Energi angin berasal dari angin yang ada di alam dan tidak terbatas selama ada pergerakan angin di muka bumi. Dalam pemanfaatannya, pembangkit listrik tenaga angin atau PLPB memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh angin untuk menggerakkan turbin yang kemudian akan diubah menjadi energi listrik. 4. Energi biomasa. Energi biomasa berasal dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan atau sampah alam. Dalam pemanfaatannya, energi biomasa bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. 5. Energi air. Energi air berasal dari air yang mengalir ataupun ombak di laut. Dalam pemanfaatannya, energi yang berasal dari air yang mengalir ini digunakan untuk memutar turbin yang ada pada pembangkit listrik tenaga air, biasanya ada di bendungan, untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Lalu selanjutnya ada energi yang tidak terbarukan. Energi yang tidak terbarukan adalah energi yang dapat habis dan dapat tersedia lagi, namun dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun. Yang termasuk sumber energi tidak terbarukan antara lain yang pertama, energi minyak bumi. Energi minyak bumi berasal dari hewan dan tumbuhan yang sudah mati dan terpendam dalam tanah hingga waktunya jutaan tahun. Dalam pemanfaatannya, energi minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia. Contohnya bensin, solar, aftur, minyak tanah, dan aspal. 2. Energi batu bara. Energi batu bara berasal dari tumbuhan yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun lamanya. Dalam pemanfaatannya, batu bara digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap
di mana mesin turbin diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batu bara. Yang ketiga, energi gas alam. Energi gas alam berasal dari gas di antara fosil yang terperangkap di dalam tanah hingga jutaan tahun. Dalam pemanfaatannya, gas alam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gas alam sebagai bahan bakar, gas alam sebagai bahan baku, dan gas alam sebagai komoditas energi untuk ekspor, yaitu LNG atau Liquefied Natural Gas. Sumber daya alam yang ada di Indonesia terbagi atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda tidak hidup. Lingkungan dan manusia memang tidak dapat terpisahkan. Tugas manusia adalah untuk memanfaatkan lingkungan secara bijak. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Berikut ini merupakan fungsi dari lingkungan bagi manusia. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas kegiatan manusia. Baik, cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.